wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Setiawan. Pada kesempatan hari ini, dalam memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah, saya ingin mempresentasikan tentang rencana bisnis mengenai integrasi dan budidaya ikan cupang dengan prinsip ekonomi syariah. Fokus kita adalah bagaimana membangun bisnis premium metafish yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga halal dan thayyib. Mengapa memilih ikan cupang? Yang pertama, ini adalah komoditas ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual tinggi dengan pangsa pasar global yang loyal. Kedua, bisnis ini sangat terjangkau bagi UMKM karena modalnya rendah. Namun, poin terpenting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam Islam, bisnis bukan sekedar mengejar profit, melainkan tentang keberlanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan kelestarian alam. Landasan filosofi bisnis ini merujuk pada Surat Al-Baqarah ayat 30, di mana manusia ditetapkan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, seorang pebisnis bertanggung jawab menjaga kelestarian alam. Aktivitas budidaya kita harus bertujuan untuk kemaslahatan jangka panjang, bukan sekedar keuntungan sesaat yang merusak ekosistem atau menghabiskan kesejahteraan makhluk hidup. Visi dari bisnis ini adalah mewujudkan unit usaha yang halal secara hukum dan thayyib secara kualitas. Kita ingin setiap aktivitas budidaya bernilai ibadah. Tujuan akhirnya adalah pencapaian falah, yaitu kesejahteraan yang utuh di dunia maupun di akhirat. Dengan visi ini, harmoni antara bisnis dan nilai-nilai religius dapat tercapai. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, misi kami meliputi 4 pilar, yaitu yang pertama, mengelola usaha secara profesional dan amanah. Yang kedua, menerapkan prinsip keadilan pada seluruh mitra dan konsumen. Yang ketiga, berkomitmen pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan hewan, serta menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi guna menghindari unsur penipuan atau fraud. Dan kita masuk dalam manajemen permodalan. Dalam hal permodalan, kami menerapkan prinsip syirkah, yaitu menghindari riba atau dua skema yang ditawarkan. Yang pertama, mudharabah, di mana ada kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Yang kedua, musyarakah, di mana para pihak bersama-sama menyetorkan modal dan terlibat dalam manajemen. Dengan sistem bagi hasil, resiko ditanggung secara adil sesuai porsi masing-masing, sehingga tercipta iklim bisnis yang sehat. Kemudian pada aspek operasional, kita menerapkan konsep ihsan, yaitu melakukan segala sesuatu dengan kualitas terbaik. Hal ini diimplementasikan melalui pemberian pakan yang tepat, menjaga kebersihan, serta memperhatikan animal welfare. Kita memastikan pemijahan dilakukan secara profesional tanpa menyiksa ikan, karena profesionalisme adalah wujud nyata dari ibadah kita di dunia kerja. Kemudian ada kelestarian lingkungan. Menjaga kelingkungan atau hifz al-bi'ah adalah amanah. Dalam budidaya ini, kita menerapkan pengelolaan limbah air yang efisien. Air bekas budidaya yang kaya akan nitrat tidak dibuang begitu saja, yang dapat mencemari lingkungan, melainkan dimanfaatkan kembali untuk penyiraman tanaman hias. Inilah penerapan siklus zero waste atau dalam bisnis syariah. Kemudian dalam manajemen mutu, kami sangat tegas menghindari tadlis atau menyembunyikan cacat produk
dikategorikan secara transparan. Ikan premium grade A dengan standar sirip dan warna yang sempurna. Kemudian ikan reject yang memiliki kekurangan fisik. Kami dilarang keras menjual ikan cacat dengan label harga yang premium. Kejujuran dalam sortasi adalah kunci menjaga amanah. Kemudian ada strategi pemasaran. Kami mengedepankan adab niaga. Kami menghindari manipulasi foto atau editing warna yang berlebihan, serta menjauhi sumpah palsu dalam promosi. Sebaliknya, kami berkomitmen menampilkan foto asli, spesifik yang rinci, serta komunikasi yang santun pada calon pembeli sesuai prinsip akhlakul karimah. Kemudian, penentuan harga dilakukan secara wajar berdasarkan perhitungan HPP ditambah margin yang rasional. Tanpa ada unsur monopoli, transaksi harus didasari prinsip antara din atau suka sama suka. Kami juga memastikan kejelasan ijab kabul dalam setiap transaksi digital, serta memberikan garansi Date on Arrival atau DOA sebagai bentuk perlindungan bagi hak konsumen. Dan logistik dalam bisnis makhluk hidup memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, kami menerapkan prosedur standar, mulai dari karantina ikan sebelum dikirim, pengemasan ganda dengan oksigen murni, hingga pemilihan kurir tercepat. Tanggung jawab atau domain berada di tangan penjual, hingga ikan sampai dalam keadaan hidup. Jika terjadi kematian saat pengiriman, kami memberikan jaminan refund atau kirim ulang. Kemudian dari aspek keuangan dikelola dengan prinsip kitabah atau pencatatan yang rapi. Kami wajib memisahkan rekening pribadi dan bisnis untuk transparansi cash flow. Selain itu, sebagai penyucian harta, kami menerapkan perhitungan zakat perniagaan sebesar 2,5% dari harta bersih jika sudah mencapai nisab dan haul. Ini adalah wujud ketaatan kita dalam aspek takziah harta. Sebagai kesimpulan, bisnis ikan cupang membuktikan bahwa profitabilitas dan dapat berjalan beriringan dengan prinsip syariah dengan mengedepankan amanah, keberkahan, dan keseimbangan ekosistem. Sebagai kesimpulan, bisnis ikan cupang ini membuktikan bahwa profitabilitas dapat berjalan beriringan dengan prinsip syariah dengan mengedepankan amanah, keberkahan, dan keseimbangan ekosistem. Kita tidak hanya membangun usaha yang sukses secara finansial, tapi juga membawa kemaslahatan bagi sesama. Bisnis syariah adalah jalan menuju kemenangan dunia dan akhirat. Demikian presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan memberikan perspektif baru bagi kita semua di Universitas Pelita Bangsa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan,